Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngaji Al-Quran As-Sunnah, channel yang insya Allah akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Selamat menyaksikan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ayat-ayat yang membahas mengenai kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Pada dasarnya segala sesuatu yang ada di dunia ini itu menjadi tanda-tanda dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi tanda dari kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nanti tanda-tanda tersebut ada yang berupa kauniyah, ada yang berupa tanda-tanda yang kauniyah. Nah, namun apakah kita sudah menyadari, apakah kita mengetahui tanda-tanda apa saja yang menjadi tanda-tanda akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang ada di dunia ini? Nah, berikut ini di antara ayat-ayat yang menjelaskan tentang betapa besarnya kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah Surat An-Nahl ayat 65 sampai dengan ayat 70. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu anzala minas samaa'i ma'an fa ahya bihil arda ba'da mautiha. Inna fi dzalika laayatan liqaumin yasma'un. Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah nusqikum mimma fi butunihi min baini farthin wa damin labanan khalisan sa'igan lisyaribin wa min thamaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana. Inna fi dzalika laayatan liqaumin ya'qilun. Wa auha rabbuka ilan nahli an ittakhidhi minal jibali buyutan wa minasy syajari wa mimma ya'rishun. Thumma kuli min kulli thamarati fasluki subula rabbiki dhululah يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. Dalam ayat ini dijelaskan dengan sangat rinci banyak sekali tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama misalnya Allah menjelaskan bagaimana air hujan bisa turun dari langit. Bagaimana hujan yang turun ke bumi menjadikan tanah yang tadinya tandus dan mati menjadi tanah yang hidup dan subur. Nah, dari sini kalau kita renungi dan kita pikirkan secara mendalam, terdapat tanda kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di situ. Karena pada dasarnya kalau seumpama kita yang disuruh untuk menghidupkan tanah yang tandus, tentu kita tidak akan mampu. Tapi ketika Allah yang menunjukkan tanda-tandanya dengan memberikan air hujan yang diturunkan ke bumi, Allah pun sangat mampu untuk menghidupkan tanah yang tadinya tandus dan mati. Selain itu juga dijelaskan bagaimana binatang ternak itu bisa memberikan minum kepada kita semua. Binatang ternak
sapi, unta itu susunya bisa diperah kemudian bisa diminum oleh manusia, bisa dinikmati oleh manusia. Selain itu juga bagaimana buah kurma dan anggur bisa dijadikan sebagai makanan yang dinikmati oleh manusia. Nah, tidak hanya itu, juga ada bagaimana lebah membuat madu yang dijelaskan dalam ayat ini. Kemudian madunya pun bisa dimanfaatkan dan dikonsumsi oleh manusia. Kalau kita pikirkan secara terperinci, kalau kita tadabburi secara terperinci, bagaimana hal-hal ini bisa terjadi, bagaimana hal-hal ini bisa berjalan secara teratur tanpa ada kesalahan, maka kita akan berpikir bahwasanya memang benar kebesaran dan kekuasaan Allah itu tak tertandingi. Betapa maha agungnya, maha besarnya Allah dengan tadbir yang sudah dijalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sini menjadi titik balik bagi kita untuk memikirkan, untuk introspeksi diri, untuk kembali mentadabburi betapa besarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan betapa kecil dan kerdilnya kita dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan tidak pantas kita membandingkan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian surat kedua adalah surat Yasin ayat 38 sampai ayat 40. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsu tajri limustaqarrin laha, dzalika taqdirul azizil alim. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal 'urjunil qadim. Lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Dalam ayat ini dijelaskan bagaimana Allah mengatur peredaran benda-benda langit. Allah mengatur bagaimana matahari berjalan, bagaimana bulan berjalan, siang dan malam yang silih berganti tanpa saling mendahului. Dijelaskan di situ bagaimana hal ini berjalan secara teratur tanpa ada kecelakaan atau kesalahan yang terjadi. Allah selalu menjaga hal ini, padahal ciptaan Allah yang ini merupakan ciptaan yang sangat besar sekali. Bagaimana kita melihat matahari yang sebegitu besarnya bisa tetap berjalan, muncul hanya pada siang hari, tidak pernah matahari muncul pada malam hari, tidak pernah ada malam yang mendahului siang sehingga gelap gulita ketika siang. Hal ini perlu kita renungi bahwasanya tidak mungkin hal ini bisa terjadi dengan sebegitu bagusnya, sebegitu teraturnya, kecuali dengan adanya zat yang mengatur hal tersebut. Dan otomatis zat yang bisa mengatur hal ini secara teratur tanpa ada kesalahan, pasti zat tersebut zat paling besar dan paling berkuasa. Karena tidak mungkin kalau zatnya kecil dan kerdil mengatur sesuatu yang besar seperti matahari dan benda-benda langit. Kemudian ayat kedua adalah surat Al-Isra ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. Ayat ini sama seperti ayat pada surat Yasin sebelumnya. Bagaimana Allah mengatur siang dan malam yang saling silih berganti tanpa saling mendahului. Dua keadaan siang dan malam ini menjadi tanda dari kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana keteraturan tersebut masih tetap berjalan mulai dari awal penciptaannya sampai sekarang. Dan ini tidak mungkin terjadi kalau
yang mengaturnya bukan zat yang maha kuasa dan maha besar. Bahkan dengan adanya pergantian siang dan malam ini menjadikan kita manusia mempunyai alat ukur untuk menghitung waktu yang terjadi. Kita bisa tahu waktu 24 jam itu karena ada pergantian siang dan malam. Kita bisa menghitung hari-hari yang berlalu itu karena adanya perbedaan siang dan malam. Seumpama hanya ada siang atau hanya ada malam saja, maka sulit untuk kita menghitung berapa hari yang sudah dilewati dan berapa malam yang sudah dilewatkan. Ini merupakan juga tanda bagaimana Allah memberikan kemudahan bagi manusia. Allah menciptakan segala sesuatunya untuk manusia. Sehingga dari sana adanya siang dan malam menjadikan manusia bisa beraktivitas ketika siang hari dan bisa beristirahat ketika malam hari. Kemudian surat yang ketiga adalah surat Al-Anbiya ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yara alladhina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun. Pada ayat ini dijelaskan bagaimana awal permulaan penciptaan dari alam semesta ini. Difirmankan oleh Allah bahwasanya alam ini pada dasarnya dulu satu kesatuan yang kemudian menjadi terpisah. Ini ternyata sesuai dengan kenyataan atau penelitian dari para ilmuwan bahwasanya benda-benda langit dan alam semesta ini tercipta dari sebuah ledakan yang besar. Kalau ilmuwan barat mengatakannya sebagai teori Big Bang. Nah, ini juga ternyata sudah dijelaskan bahkan sebelum ditemukan oleh para ilmuwan, sudah dijelaskan dalam surat Al-Anbiya ayat 30 ini. Termasuk juga bagaimana segala sesuatu itu pada dasarnya tercipta dari air. Bagaimana manusia tercipta, awal mulanya adalah dengan diciptakan dari setetes air. Nah, ini juga termasuk tanda-tanda kebesaran Allah. Digambarkan dengan sesuatu yang besar tentang penciptaan alam semesta, kemudian digambarkan lagi dengan sesuatu yang kecil. Jadi bagaimana kita merenunginya adalah bahwasanya Allah mampu menciptakan hal-hal yang besar seperti benda-benda angkasa yang besarnya berjuta-juta kilometer, tapi Allah juga mampu menciptakan hal yang sangat kecil yang seukuran atom, bakteri, dan lain sebagainya. Ini menjadi hal yang bisa kita tadabburi tentang kekuasaan dan kebesaran Allah, yang mana tujuannya adalah untuk semakin menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.